Selamat pagi kawan-kawan. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu tentang perkembangan teknologi baterai untuk EV atau mobil listrik maupun baterai untuk energi storage. Jadi ada hal yang menarik karena CATL atau produsen baterai terbesar di dunia, biasa disebut juga dengan Contemporary Amperex Technology, itu adalah perusahaan baterai yang menjadi salah satu pemimpin pasar dengan market share sekitar 30% dan memiliki beberapa klien besar seperti Tesla, BMW, Daimler, VW, dan lain-lain. Dan menariknya lagi, CATL ini dia mengumumkan jenis teknologi baterai baru yang sudah diproduksi untuk generasi pertama. Jadi generasi pertama ini sudah diproduksi oleh CATL, namun masih belum di launching di pasaran. Yang cukup menarik, CATL ini sangat jarang mengumumkan atau membuat event mengenai teknologi yang dia miliki, baik untuk baterai maupun untuk produk yang lain, dengan event tertentu dan event yang cukup besar. Dan kemarin sekitar hampir 1 mingguan dia mengumumkan itu dengan banyak press release, dan ini tentu menarik dan membuat banyak produsen lithium lain dan juga user maupun pengguna bertanya-tanya, dan ini bisa menjadi game changer atau mengubah permainan dari roadmap baterai lithium baik pada skala pemilik tambang, negara-negara yang selama ini kaya dengan lithium, maupun pabrik-pabrik yang sudah memproduksi dengan lithium. Jenis baterai baru yang diperkenalkan oleh CATL ini adalah masih sejenis dengan keluarga lithium ion, yaitu baterai sodium natrium ion. Cuman di dalam baterai ini tidak mengandung lithium sedikit pun. Jadi ini adalah generasi baru dari baterai jenis lithium ion menggunakan teknologi sodium natrium. Artinya apa? Teknologi sodium ini bisa diekstraksi bahannya dari bahan yang banyak tersebar di permukaan bumi dan juga diekstrak dari garam laut, seperti itu. Artinya teknologi baterai ini akan sangat ramah lingkungan, berbiaya rendah, dan juga baterai bekas pakainya itu disinyalir tidak sampai merusak lingkungan atau mencemari lingkungan. Dan teknologi baterai ini kenapa akan menjadi pengubah permainan? Karena teknologinya sangat murah. Kemudian yang kedua adalah fast charging. Jadi dia mempunyai teknologi pengecasan yang bisa cepat. Menurut riset yang sudah dilakukan oleh CATL, baterai ini bisa dicas dalam waktu 15 menit dan mencapai kapasitas 80%. Artinya itu sudah cukup cepat dibanding yang selama ini masih beredar di pasaran. Kemudian yang ketiga, teknologi pasti akan cukup murah. Dan ini akan membuat dominasi negara-negara tertentu pemilik tambang lithium tidak bisa lagi mengendalikan atau menguasai pasar baterai, dan tidak ada negara-negara yang akan dominan untuk menguasai baterai kecuali dia menguasai teknologinya, seperti itu. Kemudian kelemahan dari baterai sodium natrium ini adalah kepadatan energinya yang masih kalah dengan lithium ion. Hari ini di dunia EV dan dunia penyimpanan baterai ada dua jenis baterai yang sangat masif digunakan, yaitu baterai lithium ion, kemudian baterai LiFePO4. Kedua jenis baterai ini yang paling banyak digunakan karena pertama Tesla dan beberapa produsen mobil itu masih menggunakan baterai lithium ion karena kepadatan energinya itu yang paling tinggi. Kemudian LiFePO4 dia juga mempunyai kepadatan energi yang cukup tinggi dan relatif lebih aman. LiFePO4 digunakan oleh pabrikan BYD dan beberapa pabrikan mobil Eropa. Sementara Toyota selama ini dia berencana menggunakan baterai LTO. Namun baterai LTO ini sempat booming pada beberapa tahun yang lalu, kemudian
tidak lagi kedengaran perkembangan riset dan produksinya yang masif ya, semasif lithium ion atau LiFePO4. LTO hampir tidak terdengar akhir-akhir ini. Dan menariknya lagi untuk baterai sodium natrium ini, dia relatif tidak memiliki pelarian thermal yang tinggi dibandingkan baterai lithium ion. Selama ini baterai lithium ion dia dirasa dari segi keamanan agak mengkhawatirkan, karena itu sistem pendinginan maupun BMS, baterai management system yang digunakan harus bisa benar-benar memanage pelarian thermal dari baterai ini, sehingga baterai tidak cepat panas dan tidak mengalami kebakaran. Dan sodium natrium ini katanya dia mempunyai pelarian thermal yang sangat kecil sehingga relatif aman. Cuman dia kalah pada density daya atau density energinya. Jadi kalau baterai natrium sodium ini dia density-nya cuma 180 Wh per kilogram. Sementara baterai lithium ion dia sudah bisa mencapai 200 Wh per kilogram. Bahkan baterai Tesla yang terbaru tipe lithium ion juga cuman ukurannya lebih besar, 4680, itu diklaim dia mencapai 300 Wh per kilogram. Dan LiFePO4 dia perkiraan di angka 190 sampai 200 Wh per kilogram untuk kepadatan energinya. Jadi kepadatan energi dari baterai natrium sodium ini masih di bawah lithium. Namun CATL mengatakan bahwa ini masih generasi yang pertama. Dia mempunyai prospek cukup tinggi untuk dikembangkan, density-nya mencapai 300 Wh per kilogram. Ini kata CATL, karena ini baru riset awal. Dan memang untuk teknologi baterai itu ketika dia mempunyai prospek yang bagus, dia memang harus diproduksi untuk mencapai tahap-tahap dan skala yang lebih tinggi kemampuannya. Seperti baterai lithium ion, dia diproduksi tahun 90-an, namun mengalami kepadatan energi yang masif dan teknologi terbaru itu pada tahun 2000-an. Seperti itu. Jadi CATL masih sangat optimis dengan prospek baterai baru ini. Bahkan eventnya juga digelar cukup besar ya. Untuk sekelas CATL dia jarang mengumumkan dengan cara yang seperti ini. Dan ini akan mengubah permainan. Artinya ya baik pemain produsen maupun pemilik tambang, negara-negara yang selama ini diuntungkan dengan lithium mungkin akan berpikir ulang untuk menjual tambang dan lainnya secara besar-besaran ke produsen. Nah, kemungkinan juga ketika baterai ini sudah diproduksi masif, harga lithium juga pasti akan mengalami penurunan. Namun bukan itu yang menjadi concern saya atau kita ya, tapi bahwa harapan terhadap teknologi baru oleh CATL ini, apalagi teknologinya itu ramah lingkungan, kemudian fast charging, kemudian yang paling penting adalah murah. Nah, dengan harga baterai yang semakin murah, teknologi yang semakin mudah, maka upaya untuk membuat energi terbarukan itu akan semakin mudah, karena memang penyimpanan atau nilai nominal yang terbesar dari baterai ini dari energi ini adalah harga baterai, seperti itu. Oke kawan-kawan, demikian sekilas informasi mengenai teknologi baru dari baterai natrium sodium, dan kita akan melihat bagaimana prospek dari baterai ini ke depannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.